Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamilis Andika. Saya dari IAIN Salatiga. Di sini saya ingin menampilkan sebuah video kreatif open problem tentang dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. COVID-19 telah menjadi masalah global dunia termasuk di Indonesia. Sampai dengan tanggal 30 Mei 2020, pasien terinfeksi COVID-19 seluruh negara mencapai 6 juta lebih, dengan angka kematian per 1 juta penduduk sebesar 47 orang. Tabel ini menyajikan data pasien terinfeksi COVID-19 terbesar di dunia dan Indonesia. Apabila dilihat berdasarkan data tersebut, Indonesia menempati posisi ke-32 untuk total kasus pasien terinfeksi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 juga dirasakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini karena UMKM menempati posisi yang strategis dalam perekonomian secara umum. Di ASEAN, UMKM menghasilkan lapangan kerja antara 50% sampai dengan 95%. Dan berkontribusi antara 30% sampai dengan 50% terhadap GDP. Indonesia sendiri, UMKM merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional yang tepat dilihat dari penyerapan tenaga kerja. Usaha kecil termasuk yang paling terpukul oleh krisis COVID-19, banyak yang menutup usaha sementara waktu dan lebih jauh lagi menghadapi kendala arus. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil dan menengah atau disebut juga dengan UKM adalah jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Indonesia yang didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut juga dengan UMKM perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yang cukup besar. Setidaknya terdapat 3 peran UMKM yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil, yakni sarana mengentaskan masyarakat dan jurang kemiskinan. Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil memberikan devisa bagi negara. Pada tahun 2018 terdapat 64.194.000 UMKM yang ada di Indonesia atau sekitar 99% dari total unit usaha, dan sektor UMKM juga telah mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja di sektor ekonomi. Pada tahun 2018, UMKM menyumbang PDB atas dasar harga berlaku sebesar 61,07% secara nasional. Grafik ini menyajikan perkembangan UMKM di Indonesia sejak tahun 2010 sampai dengan 2018. UMKM di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak terutama pada sisi ekonomi. Pandemi COVID
2019 membawa berbagai dampak pada perekonomian seperti terjadi kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak mempunyai penghasilan dalam memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari, dan juga banyak kesusahan yang diterima dari semua sektor perekonomian. Dalam semua bidang juga merasakan dampak dari COVID-19. Sampai tanggal 17 April 2020, sebanyak 37.000 pelaku UMKM melaporkan diri kepada Kementerian Koperasi dan UKM terdampak pandemi COVID-19. Menurut rilis data tersebut, kesulitan yang dialami oleh UMKM selama pandemi itu terbagi dalam 4 masalah. Pertama, terdapat penurunan penjualan karena berkurangnya aktivitas masyarakat di luar sebagai konsumen. Kedua, kesulitan permodalan karena perputaran modal yang sulit sehubungan tingkat penjualan yang menurun. Ketiga, adanya hambatan distribusi produk karena adanya pembatasan pergerakan penyaluran produk di wilayah-wilayah tertentu. Keempat, adanya kesulitan bahan baku karena sebagai UMKM menggantungkan ketersediaan bahan baku dari sektor industri lain. Tabel ini memperlihatkan bahwa dari keempat persoalan tersebut, dampak penurunan penjualan menjadi persoalan terbesar yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Dampak pandemi terhadap UMKM diyakini dapat lebih besar karena tingginya tingkat kerentanan dan minimnya ketahanan akibat keterbatasan sumber daya manusia, supplier, dan opsi dalam merombak modal bisnis. Sejak kemunculan di akhir tahun 2019, virus COVID-19 telah menyebar di seluruh dunia. Dengan cepatnya penyebaran COVID-19, dampak perlambatan ekonomi global mulai dirasakan di dalam negeri. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang terdampak oleh penyebaran virus ini. Lesunya sektor pariwisata memiliki efek domino terhadap sektor UMKM. Berdasarkan data yang diolah P2LIP, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27%. Sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77% dan usaha mencegah di angka 0,07%. Pengaruh virus COVID-19 terhadap unit kayu dan rotan, usaha mikro akan berada di angka 17,03%. Untuk usaha kecil di sektor kerajinan kayu dan rotan 1,77% dan usaha menengah 0,01%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga akan terkoreksi antara 0,5% hingga 0,8%. Padahal usaha mikro, kecil dan memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia tahun 2018 menunjukkan jumlah unit usaha UMKM 99,9% dari total unit usaha atau 62,9 juta unit. UMKM menyerap 97% dari total penyerap tenaga kerja. 89% di antaranya ada di sektor mikro dan menyumbang 60% terhadap produk domestik bruto. Selama ini UMKM telah membuktikan kemampuannya bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit. Sebagian besar UMKM belum berhubungan langsung dengan sektor keuangan domestik.
Apabila global situasi tersebut menyebabkan UMKM selama ini mampu bertahan terhadap krisis keuangan global seperti pada tahun 1998, meskipun telah diketahui ketahanannya dalam menghadapi perlambatan ekonomi. Terkait dengan kondisi terkini, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Iksan Ingrabatun, memperkirakan omset UMKM di sektor non-kuliner turun 30-35% sejak COVID-19. Penyebabnya adalah penjualan produk ini mengandalkan tatap muka atau pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik. UMKM yang menjual produk non-kuliner menyasar wisatawan asing sebagai pasar. Himbauan dari pemerintah mengenai social distancing yang dicanangkan mulai tanggal 15 Maret 2020 juga diprediksi dapat berdampak serius terhadap penyerapan produk UMKM. Maka dari itu diperlukan perhatian lebih dari pemerintah sektor UMKM sebagai penggerak utama perekonomian bangsa. Perkembangan digital dalam globalisasi sangat berpengaruh pada roda ekonomi, termasuk pasar retail. Pasar retail yang beberapa waktu sebelumnya mencoba untuk menggusur keberadaan pasar tradisional. Tetapi pada kenyataannya, keberadaan pasar retail modern dipengaruhi oleh globalisasi. Terlihat bahwa beberapa pasar retail mulai turun seperti musim gugur. Satu persatu pasar retail modern, skala besar, mikro, hingga kecil mulai turun satu persatu. Hal ini disebabkan kurangnya minat konsumen untuk berbelanja secara konvensional. Meskipun fasilitas fisiknya sangat nyaman dan hampir tidak ada celah, tetapi dengan menghadirkan kemudahan berbelanja, pada kenyataannya di digital, orang tetap enggan dan lebih suka melakukan aktivitas belanja online atau menggunakan aplikasi media. Beberapa alasan orang enggan melakukan aktivitas belanja konvensional yaitu minimalkan biaya, kurangi kelelahan, efisiensi daya, terhindar dari masalah ketan, tidak lapar mata, harga bersaing, diskon menarik atau harga spesial, efisiensi waktu, dan faktor kenyamanan. Banyak keuntungan yang ditawarkan cara belanja online. Harus ada beberapa langkah untuk dapat mempertahankan eksistensinya di pasar di era digital. Yang pertama yaitu pelanggan dan instruksi retinkin, yaitu berfokus pada kebutuhan sosial. Pemikiran tradisional tentang memenuhi kebutuhan pelanggan dasar seperti pakaian, makanan, dan rak telah menjadi landasan pemasaran selama bertahun-tahun. Kemudian merancang strategi sosial dan digital. Mengembangkan strategi sosial dan digital menanggapi perubahan yang terjadi di pasar dengan menerapkan strategi digital yang tepat. Melaksanakan strategi digital dan sosial. Penetrasi pasar baru pada digital, Facebook, Google, YouTube, hingga aplikasi seluler telah mengubah pasar kami menjadi lebih cerdas dan terinformasi dengan baik. Ini adalah penggerak perubahan yang memaksa perubahan kami menjadi lebih sosial dan digital. Sini pentingnya memanfaatkan media sosial, pemasaran keluar dan masuk untuk mencapai keunggulan kompetitif. Mengembangkan kapasitas organisasi, identifikasi kebutuhan perusahaan akan perubahan, persiapan diri untuk
perubahan DNA perusahaan kami harus dirancang sedemikian rupa untuk mengakomodasi kebutuhan sosial digital pelanggan. Kehadiran pasar online era digital terutama tidak hanya membawa dampak buruk tetapi juga banyak sisi positif lainnya yang lebih dekat dengan konsumen atau pelanggan. Dengan cepat mempromosikan atau memperkenalkan produk kepada publik, tidak adanya batasan pasar untuk menjangkau seluruh pelosok dunia yang terhubung dengan internet dan ketepatan serta kecepatan layanan menjadi kebutuhan utama konsumen di era globalisasi. Di era digital, pebisnis harus memiliki kemitraan dengan era digital sebagai reformasi bisnis. Gejolak era globalisasi telah memberikan dampak luar biasa pada hampir semua sendi kehidupan. Salah satunya di dunia pemasaran, tidak hanya pasar tradisional, pasar retail modern menjadi dampak dari era digital komunikasi. Pada perkembangan komunikasi digital, masyarakat modern baik perkotaan maupun pedesaan alih-alih memanfaatkan teknologi komunikasi dalam kegiatan belanja. Di era digital, orang cenderung menghabiskan aktivitas belanja online dari melakukan kegiatan belanja konvensional. Dampaknya adalah jatuhnya pasar konvensional. Kejayaan pasar konvensional secara bertahap mulai terkikis dan diprediksi akan mengalami penutupan masif di masa depan. Ini karena banyak keuntungan yang didapat jika belanja online daripada konvensional. Maka dirumuskan beberapa hal yang dapat dijadikan alternatif untuk mempertahankan bisnis di pasar retail modern dalam gelombang perkembangan komunikasi digital. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan kondisi UMKM di tengah pandemi terus mengalami penurunan kapasitas, mulai dari kapasitas produksi hingga penurunan penghasilan. Perlu adanya kebijakan dalam rangka melindungi UMKM agar tetap bisa kompetitif meskipun di tengah pandemi COVID-19. Di dalam video kreatif Open Problem ini terdapat dua sumber referensi, yaitu menyelamatkan usaha mikro, kecil, dan menengah dari dampak pandemi COVID-19 dan dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.